Sama setan. Hahaha. Kafir. Wow, luar biasa ya. Ibu ini mengatakan Kristen itu agama setan dan kafir. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kak Mihana ya. Dimana Kak Mihana ini teman-teman sekalian cukup menjadi populer ya di tahun 2022 karena keberaniannya, seorang perempuan tetapi luar biasa keberaniannya untuk berapologet ya, membela iman Kristen ya. Dan banyak sekali kandurun-kandurun yang kepanasan ya ketika Mihana ini. Dan saya melihat juga dia aktif di TikTok ya, dan tentu di Instagram teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali ya. Dia tidak punya rasa takut ya, karena firman Tuhan katakan bahwa baik atau tidak baik waktunya, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan, sampaikanlah Injil supaya semua orang tahu. Dan kita yang sudah percaya pada Injil, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita harus bisa memberikan dampak bagi banyak orang. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran kasih yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 44. Inilah tugas kita bersama teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga kita akan dibenci, kita tidak disukai, bahkan tiba waktunya nantinya kita akan disiksa, kita akan dibunuh demi nama Tuhannya, kita akan dibunuh. Ya, udah Alkitab katakan itu di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan ya pencerahan dan penjelasan daripada Kak Mihana berikut ini. Sama setan. Hahaha. Kafir. Wow, luar biasa ya. Ibu ini mengatakan Kristen itu agama setan dan kafir. Coba kalau ada orang Kristen mengatakan seperti itu sebaliknya kepada agama Anda, Bu. Luar Pasti biasa. orang itu sudah langsung dilapor, dipenjara, digebukin pakai kotoran. Nah, tapi memang saya sarankan ya kepada orang Kristen, jangan pernah menghina agama orang lain dan merendahkan iman orang lain ya. Itu nggak boleh, karena Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi siapapun mereka. Karena saya lihat akun ibu ini bukan akun fake ya, dan jelas sekali orangnya seperti apa. Tapi kita tidak pernah baperan. Nah, justru kami para apologet hadir untuk meluruskan tuduhan-tuduhan seperti ini. Dan juga Kristen semakin dihujat, iman kami semakin dihujat. Itu tidak menunjukkan siapa diri kami, kualitas kami, Tuhan kami, dan ajaran kami. Tapi sebaliknya itu menunjukkan siapa dirimu. Nah, Ibu, apakah Ibu kenapa mengatakan Kristen agama setan? Atau adakah Ibu sudah membaca Alkitab? Karena Kristen itu pengikut Tuhan Yesus Kristus. Sementara Tuhan Yesus mengajarkan harus mengasihi, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kami. Makanya saya berdoa kepada Ibu supaya Ibu bertobat, jangan asal menghujat dan menghina. Kemudian kamu bilang kami kafir ya. Ibu tahu nggak? Kalau ajaran Tuhan Yesus mengatakan kafir kepada orang lain, itu sama saja dengan membunuh. Ya, karena ini adalah termasuk pembunuhan karakter. Dan orang yang mengatakan kafir itu harus dihukum. Sebab hanya Tuhan itu sendiri yang tahu apakah kita kafir atau enggak. Nah, mungkin kafir di dalam iman Ibu berbeda artinya, tapi di dalam iman kami juga ada arti kafir. Karena kafir artinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kami tidak boleh mengatakan kafir kepada orang yang tidak seiman dengan kami. Nah, itulah ajaran Tuhan Yesus. Karena kita harus mengasihi semua orang. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan setan dan iblis di udara ya.
But terima kasih atas hujatannya. Kami berdoa kami tetap mengasihi ibu sekalipun ibu telah Very good, menghujat dan very good. menghina kekristenan kami. Terima kasih, salam toleransi. Ya. Oke, teman-teman sekalian, luar biasa sekali ya penjelasan-penjelasan daripada Kak Mihana ini ya. Walaupun sebenarnya teman-teman sekalian saya belum pernah ketemu langsung dengan dia ya, tetapi saya melihat pengetahuannya tentang firman Tuhan itu ya bisa diandalkan teman-teman sekalian, paham dan luar biasa sekali. Dia memberikan penjelasan bahwa memang Kristen itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita diajarkan untuk mengasihi. Kalau ada orang yang berkata bahwa Kristen itu sesat, Kristen itu iblis lah, Kristen itu setan lah, macam-macam lah ya, kita dihakimi oleh mereka yang kandurun-kandurun teman-teman sekalian. Ya, tetapi kita harus bisa memberikan jawab dengan lemah lembut kepada mereka. Kita harus meluruskan bahwa kekristenan tidak seperti yang mereka pikirkan. Kekristenan itu adalah mengajarkan untuk mengasihi, bukan hanya orang-orang yang mengasihi kita, tapi juga kita harus bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, musuh kita, yang menganiaya kita. Kita harus bisa mengasihi mereka. Kita harus berdoa bagi mereka, berdoa untuk musuh. Ini adalah ajaran kekristenan teman-teman sekalian. Dan teman-teman sekalian, kali ini ya, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan sebagai penutup dari video kali ini, yaitu dalam Matius pasal 10 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu akan tergenapi teman-teman sekalian, bahwa akan tiba waktunya kita akan dikucilkan, kita akan dibunuh. Dan orang yang melakukan demikian, mereka berpikir mereka sedang berbakti kepada Tuhannya. Kenapa mereka dapat melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus dan juga tidak mengenal yang namanya Bapa. Saya mengajak kita untuk lihat Injil Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan seperti tadi teman-teman sekalian. Kristen itu agama iblis gitu ya. Kafir kata dia. Nah, ini adalah hal-hal yang membuat kita dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, yang teriak-teriak demi nama Tuhannya, teriak-teriak demi nama Tuhannya, dia lempar gereja, dia hancurkan gereja, dia pukul orang Kristen, dia bunuh orang Kristen, lalu teriak demi nama Tuhannya. Jangan heran, Alkitab sudah jelaskan kepada kita di sini. Akan tiba saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, dia menyangka dia sedang berbakti kepada Tuhannya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi jelas teman-teman sekalian, apa yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke 10 ayat 28 tadi teman-teman sekalian, sangat jelas. Kita tidak perlu takut terhadap mereka karena memang sudah pasti akan ada itu teman-teman sekalian. Kita tidak bisa pungkiri hal itu, ya. Tetapi mari kita melaksanakan apa yang menjadi mandat dari Tuhan, apa yang menjadi amanat agung daripada Tuhan. Beritakan itu. Ceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang juru selamat. Soal hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Rasul Paulus katakan di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Teman-teman sekalian, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Mereka dapat membunuh tubuh kita, siapapun akan mati kita, tetapi tidak berhak untuk membunuh jiwa kita. Tapi kepada siapa kita harus takut? Yaitu kepada Dia yang dapat membunuh, ya, berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah sendiri. Karena Yesus, Dia bisa mengampuni dosa. Yohanes 13 ayat 13 juga menerangkan, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat, sebab aku memang Tuhan dan Guru. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari
kita tetap melakukan ajaran kasih, ya, membagikan tentang nilai-nilai kekristenan kepada semua orang, terutama di Indonesia ini. Soalnya udah banyak kandurun-kandurun yang nyusup, yang mau merubah ideologi negara lah, ya, yang mau berdiri sendirilah sebagai agamanya yang berdiri, yang lain kafir gitu. Ya. Jadi mari tetap kita berjuang di jalan Tuhan. Bukan berjuang untuk demo-demo, teman-teman. Bukan berjuang untuk kita kafir-kafirkan, maki-maki orang, hina-hina orang lain, agama lain. Tapi kita berjuang untuk menyampaikan kabar gembira tentang kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini harus kita sampaikan supaya setiap orang bertekuk lutut dan akan berseru mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.